Atta bin Abi Rabah adalah seorang tokoh ulama, ahli fikih, ahli tafsir, dan perawi hadis dari golongan tabi'in yang bertempat tinggal di Mekah. Atta bin Abi Rabah merupakan seorang keturunan Habasyah, kini Ethiopia, Afrika, yang lahir di Al-Janat, sebuah kota di Yaman. Pada awalnya, ia adalah seorang budak keluarga Al-Fir di Mekah. Atta di kemudian hari menjadi ulama besar dan amat dihormati, hingga dipercaya sebagai imam pemberi fatwa atas berbagai permasalahan penduduk Mekah. Pada waktu itu, khalifahnya adalah Sulaiman bin Abdul Malik, seorang yang alim. Dia mengeluarkan peraturan kalau tidak boleh mengeluarkan fatwa di musim haji kecuali Atta bin Abi Rabah. Sehingga Atta bin Abi Rabah dikenal sebagai alimnya ulama atau gurunya ulama. Ulama-ulama kalau datang ke Mekah suka meminta nasihat kepada Atta bin Abi Rabah. Di musim haji, datanglah Sulaiman bin Abdul Malik, adalah seorang khalifah atau bisa disebut raja. Ia menuju ke Arafah dengan pasukannya untuk bertemu Atta bin Abi Rabah. Setelah sampai, Sulaiman bin Abdul Malik berkata, "Di mana Mutfi Atta bin Abi Rabah?" Kata mereka yang ditanya berkata, "Lagi menunggu orang-orang yang lagi ngantri." Kata Sulaiman bin Abdul Malik, "Saya punya hajat, saya ingin datang ke sana." Ketika Sulaiman bin Abdul Malik masuk ke tenda Atta bin Abi Rabah, saling berpelukan, mengobrol, saling menyebutkan kata-kata santun. Setelah itu, Atta bin Abi Rabah bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda datang ke sini?" Kata Sulaiman bin Abdul Malik, "Saya punya hajat, ada yang saya mau tanya." Kata Atta bin Abi Rabah, "Apa itu?" Lalu Atta bin Abi Rabah mengatakan, "Hajat Anda pribadi atau hajat umat Islam?" Kata Sulaiman bin Abdul Malik, "Hajat saya pribadi." Atta bin Abi Rabah mengatakan, "Kalau begitu, mohon maaf, Anda keluar dulu, antri bersama muslimin yang lain. Karena ada yang sudah antri sebelum Anda harus mengantri karena hajat pribadi. Kalau itu hajat umat Islam, saya akan dahulukan Anda." Seorang khalifah, kalau di zaman sekarang presiden atau raja, disuruh mengantri. Orang di sekitar Sulaiman ini marah, tapi Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah sangat luar biasa, diam dan menenangkan pasukannya. Sampai giliran Sulaiman bin Abdul Malik, dijawab juga dengan tenang. Setelah selesai, Sulaiman bin Abdul Malik pun pulang kembali ke istana. Dia mengatakan, "Kumpulkan semuanya." Berkumpullah semua kerabat beliau yang ada. Semua ajudan pemerintahan mereka berkumpul. Beliau mengatakan, kata Sulaiman bin Abdul Malik, "Apa yang kalian lihat bukanlah sesuatu yang mempermalukan. Dan demi Allah, Allah memuliakan Atta bin Abi Rabah dari saya karena ilmunya. Dan di dalam Islam memang seorang alim di atas seorang amir, dan memang saya punya hajat pribadi. Maka jangan pernah ada yang merasa marah pada Atta bin Abi Rabah, karena saya sendiri tidak marah dengan dia." Kata Sulaiman bin Abdul Malik, "Wahai anak-anakku dan para ajudanku, belajarlah agama, karena ilmu agama akan mengalahkan singgah-sana para khalifah." Suatu waktu, Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia dan digantikan Hisham bin Abdul Malik.
Suatu waktu, Atta bin Abi Rabah mendatangi Khalifah Hisham bin Abdul Malik di Damaskus. Atta bin Abi Rabah naik ke keledai. Keledai tua dengan baju biasa, dan imamah tua berangkat dari Mekah ke Damaskus, perjalanan 1 bulan. Ketika Atta bin Abi Rabah mau sampai ke istana Khalifah Hisham bin Abdul Malik, ada satu ulama lain namanya juga Atta al-Khurasani dari Persia bersama anaknya Atta al-Khurasani dengan kereta kencananya dan mendatangi Atta bin Abi Rabah. Dalam cerita anaknya, Atta al-Khurasani bingung dan berkata, "Baru kali ini ayah saya menghampiri orang. Biasanya ayah yang dihampiri. Dan orang itu pakainya kusam, imamahnya tua, dan keledainya tua." Dan Atta al-Khurasani memeluk Atta bin Abi Rabah seperti teman lama dan mengobrol sejenak. Lalu kemudian Atta al-Khurasani kembali ke kereta kencana lalu mengatakan kepada anaknya, "Saya akan masuk bersamanya ke Amirul Mukminin." Kata anaknya, "Ayah, siapa orang ini? Saya belum pernah lihat orang semiskin ini." Kata Atta al-Khurasani, "Hati-hati dengan lisanmu ini, nak. Dia adalah alim ulama Atta bin Abi Rabah." Kata anaknya, "Ternyata dia alim ulama mufti Atta bin Abi Rabah." Kata Atta al-Khurasani. Lalu anaknya Atta Khurasani beristighfar memohon ampunan pada Allah. Ketika mereka akan masuk pintu gerbang istana, Hisham bin Abdul Malik berdiri di singgasananya. Raja berdiri kemudian mendekati Atta bin Abi Rabah, dan orang-orang tidak tahu kenapa Hisham bin Abdul Malik berdiri dan mendekati Atta bin Abi Rabah. Pejabat-pejabat dan orang banyak tidak tahu karena cuma dengar namanya Atta bin Abi Rabah. Setiap Atta bin Abi Rabah akan duduk ke sebuah kursi. Kata Hisham bin Abdul Malik, "Ke sini Atta bin Abi Rabah." Lalu Atta bin Abi Rabah dirangkul oleh Hisham bin Abdul Malik. Sementara Atta al-Khurasani duduk di tempat lain. Demi Allah, Atta bin Abi Rabah didudukkan di sebelah singgasana Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Dan belum pernah singgasana itu diduduki oleh orang lain termasuk anaknya Khalifah. Lalu kata Hisham bin Abdul Malik, "Ya Atta bin Abi Rabah, ada hajat apa?" Lalu kata Atta bin Abi Rabah, "Penduduk Mekah dan Madinah terlambat mendapat atoya mereka. Atoya ini seperti pemberian yang diberikan oleh kerajaan, yang diberikan oleh khalifah, diberikan kepada masyarakat semua, kaya atau miskin. Semua dapat dari hasil pendapatan negara. Nanti dikeluarkan untuk kebutuhan negara, kemudian sisanya dibagi rata. Itu haknya masyarakat penduduk Mekah dan Madinah. Maka saya mengingatkan Anda kepada Allah agar memberikan kepada mereka." "Baik," kata Hisham. "Sekretaris, catat dan berikan sekarang juga." "Ada lagi wahai Atta bin Abi Rabah?" Kata Atta bin Abi Rabah, "Para mujahidin yang membela perbatasan kaum muslimin, mereka setiap hari terlambat gaji. Mereka ada istri, anak, mereka mengeluh dengan saya. Maka berikanlah hak mereka." Kata Hisham bin Abdul Malik, "Catat, segera laksanakan hajat Atta bin Abi Rabah." Terus saja Atta bin Abi Rabah menyampaikan hajat muslimin. Tidak ada hajat pribadi Atta bin Abi Rabah yang beliau sebutkan. Ringkasnya adalah terakhir sudah 5 hajat, 6 hajat disampaikan, kata Hisham bin Abdul Malik. "Masih adakah hajat Atta bin Abi Rabah?" Atta bin Abi Rabah pun berdiri dengan tegak di depan Amirul Mukminin lalu mengatakan kalimat,
Ia membuat istana itu kalau memang guncang biasa guncang. Atta bin Abi Rabah mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ada hajat yang lebih penting dari semua yang saya sampaikan tadi," katanya. Kata Hisam bin Abdul Malik, "Apa itu wahai Atta bin Abi Rabah?" Kata Atta bin Abi Rabah, "Demi Allah ya Amirul Mukminin, kau dilahirkan di muka bumi ini sendirian, dan kau juga akan mati sendirian, dan kau akan dihisap oleh Allah sendirian. Demi Allah, semua yang kau lihat di sekitar menit tidak bermanfaat buat kamu. Maka bertakwalah dengan nama Allah." Lalu Hisam bin Abdul Malik menangis sambil memukul tongkat. Lalu Hisam bin Abdul Malik mengatakan, "Jazakallahu khairan, semoga Allah balas dengan kebaikan." Setelah itu kemudian Atta bin Abi Rabah keluar, dan Atta bin Abi Rabah tidak minum segelas air pun. Tiba di pintu gerbang, Atta bin Abi Rabah dikejar oleh seorang sekretaris untuk memberikan dia sekantong uang emas. Maka Atta bin Abi Rabah mengatakan, "Demi Allah, saya datang bukan untuk ini." Kemudian Atta bin Abi Rabah pulang. Atta bin Abi Rabah datang hanya untuk hajat muslimin, bukan hajat pribadi. Sekalian hanya untuk menasihati khalifah untuk hajat muslimin. Atta disebutkan meninggal dalam usia 88 tahun pada tahun 115 Hijriah atau 733 atau 734 Masehi. Meskipun ada pula penulis sejarah yang menyatakan bahwa ia hidup hingga usia yang lebih lanjut lagi. Inilah kisah Atta bin Abi Rabah. Beliau hanya menyampaikan amanah dan nasihat tanpa mengharapkan imbalan. Ia hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman dalam Al-Quran tentang pengertian amanah dan anjuran berperilaku amanah. Hal ini termaktub dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, "Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Allah